GKS Balikpapan, senang berjumpa kembali di ibadah online hari ini. Tidak lupa kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di ibadah online GKS Balikpapan. Berikut beberapa info penting selama sepekan. Informasi yang pertama, kami mengajak seluruh jemaat untuk bergabung di dalam corporate prayer yang akan diadakan pada hari Senin 1 Februari 2021 jam 8 malam via Zoom yang dapat Anda akses melalui QR Code yang tersedia pada layar Anda. Informasi yang kedua, My Transformation Journey, Plan, Serve, dan Lead Class yang akan diadakan secara online dan akan dimulai di hari Selasa ini. Pada tanggal 2 Februari 2021, jam 8 malam via Zoom. Bagi Anda yang rindu untuk tertanam di GKS Balikpapan sebagai gereja lokal di mana Anda dapat bertumbuh, segera daftarkan diri Anda untuk diperlengkapi di dalam Plan Class. Bagi Anda yang sudah tertanam dan rindu untuk melayani, segera daftarkan diri Anda untuk diperlengkapi di dalam Serve Class. Dan bagi Anda yang sudah melayani dan ingin diperlengkapi sebagai pemimpin, segera daftarkan diri Anda untuk diperlengkapi di dalam Lead Class. Jangan ketinggalan dan segera daftarkan diri Anda dengan cara scan QR Code atau ketik link pendaftaran yang tersedia di layar berikut ini. Dan informasi yang ketiga, bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut kegiatan-kegiatan yang ada di GKS Balikpapan, Anda dapat mengakses website kami di gksbalikpapan.org. Dan informasi terakhir, bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan maupun perpuluhan, Anda dapat melakukan transfer ke rekening GKS Balikpapan atau menggunakan QR Code seperti yang telah tersedia di layar sebagai berikut. Dimanapun setiap saudara berada, mari kita bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Dia dan menerima jamahan Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan setia-Mu Tuhan setiap kami. Kami rindu Tuhan berdiam di hadirat-Mu. Hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Sumber kekuatan, di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan.
hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Oh Yesus, hiduplah di dalam hatiku. Semua memuji, semua menyembah. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku Terima kasih untuk Praise and Worship Team. Kita sama-sama bisa rasakan hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang begitu indah dan luar biasa yang baru saja kita saksikan dan dengarkan. Sebentar lagi kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan oleh hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa untuk generasi. Beliau adalah salah satu perpanjangan tangan Tuhan yang terus setia, membantu dan menjadi inspirasi bagi kita semua, dan hatinya yang luar biasa untuk generasi muda, yaitu Saudari Nancy. Hai, happy Sunday Zion, apa kabarnya? Saya berdoa kita semua ada dalam keadaan yang baik dan sehat dalam penjagaan dan pelindungan Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat pelindungan-Mu kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai pada hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, saat ini ya Bapa, kami mau sama-sama datang padamu Tuhan, kami mau mendengarkan Engkau berbicara ya Bapa. Tuhan, mari Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Engkau, kami siap untuk belajar tentang Engkau lebih lagi ya Bapa. Kami siap untuk mengetahui akan apa yang mau Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kami ya Bapa. Mari Tuhan, berbicaralah biar Roh Kudus-Mu sendiri ya Bapa, yang membukakan telinga rohani kami, membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami saat ini hanya fokus melihat Engkau, mendengar Engkau, dan mendapatkan sesuatu yang baru dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita sampai di hari terakhir di bulan Januari. Selama 1 bulan ini, kita banyak belajar tentang surrender atau berserah. Why surrender? Baru juga awal tahun, baru juga bulan Januari sudah berserah aja. Mungkin awalnya kita berpikir seperti itu ya.
Namun, justru berserah adalah langkah awal yang paling tepat to kick off our new year. Mengapa? Melalui pengajaran yang disampaikan oleh Pastor Daniel beberapa minggu ini, kita belajar bahwa berserah itu sama sekali bukan menyerah. Dalam berserah, kita justru semakin dibawa dekat dengan Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, dan menyerahkan kendali penuh atas hidup kita kepadanya. Dan kita belajar bahwa berserah itu bukan berarti diam dan nggak melakukan apa-apa. Berserah justru adalah aktif. Kita mengambil langkah iman, kita melangkah karena kita percaya penuh kepada Tuhan. Kemudian minggu lalu Pastor Daniel mengajarkan tentang mastering our mind. Mengingatkan kita untuk selalu diperbaharui dalam cara kita berpikir dengan firman Tuhan, dengan perspektif dari kebenaran firman Tuhan. Jadi, berserah adalah awal yang paling tepat untuk memulai sesuatu, terutama memulai hidup di tahun yang baru ini. Saya percaya tahun 2021 adalah tahun yang penuh harapan setelah kita melewati tahun 2020 yang begitu mengejutkan. Dengan pandemi yang terjadi, dengan tantangan-tantangan yang luar biasa, dengan banyak adjustment atau penyesuaian yang harus kita lakukan. Mungkin banyak dari kita yang masih struggle dengan tantangan dan pergumulan. Mungkin itu dalam kesehatan, pekerjaan, finansial, keluarga, hubungan, atau yang lainnya. Berserah kepada Tuhan adalah langkah yang tepat untuk kita benar-benar berjalan dalam tuntunan Tuhan di tahun 2021 ini. Pada kesempatan yang berharga ini, suatu privilege bagi saya, suatu keistimewaan bagi saya untuk bisa share perenungan pribadi saya, apa yang saya dapatkan tentang kehidupan yang berserah kepada Tuhan, apa yang saya alami sendiri saat saya menyerahkan hidup saya untuk dikendalikan sepenuhnya hanya oleh Tuhan. Izinkan saya untuk berbagi dengan saudara, dan saya berdoa sharing perenungan ini dapat memberkati saudara sama seperti telah memberkati hidup saya. So, when we surrender, saat kita berserah, apa yang terjadi? Yang saya dapatkan adalah, yang pertama, leave the past to where it belong. Tinggalkan masa lalu pada tempatnya. Beberapa hari lalu, saya sedang ngobrol dengan anak saya yang pertama, Timothy, mengenai pelajaran matematika. Jadi beberapa waktu lalu, dia lumayan struggle dengan pelajaran ini. Dia berkata, dia nggak suka dengan pelajaran ini. Pernah sambil menangis, dia berkata kepada saya, "Kenapa harus ada pelajaran matematika?" Dan saat itu, kami memberikan semangat kepada dia. Saya kasih semangat ke dia dan berkata, "Mama juga begitu dulu, Tim, bahkan lebih parah." Tapi dengan bisik-bisik, supaya bapaknya nggak dengar. Nah, untuk urusan matematika saya serahkan ke father of the house, suami saya. Karena dia ahlinya. Menurut saya dia ahlinya ya. Jadi, kami ajarkan dia untuk berdoa ke Tuhan, supaya bisa matematika. Doanya tuh nggak usah muluk-muluk. Harus jago matematika. Nggak, yang penting bisa aja udah bersyukur sekali. Kemudian kami dorong dia untuk mencari what is the best practice untuk dia supaya dia bisa lebih baik lagi di pelajaran ini. Jadi, long story short, semester terakhir kemarin, dia mendapatkan nilai A di matematika. Beyond expectation buat kami, bahkan buat dia sendiri mungkin. Lalu, beberapa hari lalu di obrolan kami, saya tanya, "Tim, apa sih perbedaan yang kamu lakukan dari yang gak suka matematika, jadi dapat nilai A di raport?" Kemudian, tiba-tiba dia bengong aja. Terus, seperti sudah lupa dia pernah mengalami fase itu. Di pikiran saya, wah ini anak sepertinya udah gak ingat bahwa matematika pernah bikin hidupnya menderita. Lalu dia menjawab dengan tertawa. Jawabannya luar biasa menurut saya. Timmy lebih fokus aja saat guru mengajar. Dan cepat mengerjakan tugas-tugas latihan yang diberikan oleh guru. Jadi, fokus pada masa sekarang ini membuat Timothy berhasil
dan melupakan masa lalunya bahwa dia pernah gagal di pelajaran matematika. Nah, dari percakapan dengan anak saya ini teringat pada ayat Alkitab di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi kita fokus pada apa yang ada hari ini dan di hadapan kita, yaitu masa depan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah kepada Kristus Yesus. Ayat ini adalah perkataan dari Paulus yang kita tahu masa lalunya adalah penganiaya jemaat, yang masa lalunya tidak segan-segan untuk membunuh. Namun karena perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Setiap kita pasti punya masa lalu, mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, kegagalan, kepahitan, kekecewaan, hubungan yang gagal, ditinggalkan, dosa-dosa, perasaan bersalah yang terus mengikuti. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Artinya, masa lalu tidak lagi membelenggu kita. Saya kebayang, kalau seorang Paulus yang adalah pembunuh jemaat, tidak bisa move on dari masa lalunya, mungkin dia nggak akan bisa menulis ayat yang tadi. Dia nggak bisa melihat kepada apa yang ada di hadapannya. Dia nggak bisa melihat apa yang sudah Tuhan sediakan, yang begitu besar yang dia kerjakan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Atau bisa jadi, keterikatan kita pada masa lalu juga karena kesuksesan di masa lalu yang sulit untuk kita lupakan karena kondisi yang sekarang ini tidak sebaik atau seindah masa lalu kita sehingga kita terus mengingatnya dan kita nggak mampu menerima kenyataan di masa yang sekarang ini. Dengar, Tuhan berkata, tak ada gunanya mengingat masa lalu, percuma mengenang yang sudah-sudah. Perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai, tidakkah kau lihat? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 versi bahasa Indonesia masa kini. Tuhan berkata kepada kita untuk perhatikan yang sedang Tuhan buat sekarang. Perhatikan yang Tuhan buat sekarang, bukan kemarin, bukan masa lalu. Jangan sampai kita tidak bisa melihat apa yang baru yang sedang Tuhan buat sekarang ini hanya karena mata kita terpaku pada keberhasilan masa lalu kita. Untuk sepenuhnya hidup berserah kepada Tuhan, kita harus menyerahkan masa lalu kita secara total. Artinya kita tidak lagi hidup di masa lalu dan percaya penuh kepada Tuhan. Janjinya kepada kita adalah masa depan yang penuh harapan. Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. So, leave the past to where it belong. Letakkanlah masa lalu Anda pada tempatnya. Dan hanya gunakan masa lalu untuk sesuatu yang paling tepat. Apakah itu? Bagaimana caranya kita menggunakan masa lalu kita untuk sesuatu yang paling tepat? Gunakan ingatan masa lalu Anda hanya untuk melihat dan mengingat kembali bahwa Anda telah diselamatkan dan diubahkan. Untuk belajar dan mengingat betapa besar kasih karunia Tuhan yang telah melepaskan kita dari jerat dosa. Gunakan ingatan tentang masa lalu
hanya saat Anda sedang menyembah Tuhan, mengingat betapa baiknya Tuhan yang sudah mengangkat hidup kita, yang gak layak ini, yang tidak layak ini, menjadi dilayakkan. Itu akan membuat Anda masuk di dalam ucapan syukur, masuk ke dalam penyembahan yang dalam. Itu akan membuat lutut kita tersungkur di hadapannya. Mengingat betapa luar biasanya Tuhan sudah mengangkat kita. So, leave the past to where it belong. Selanjutnya, saat kita berserah, let Him restore you. Setelah tadi kita sudah meletakkan masa lalu kita pada tempatnya. Selanjutnya adalah membiarkan Tuhan merestorasi kita. Saat kita berserah penuh kepada Tuhan, artinya kita menyerahkan hidup kita untuk direstorasi oleh Tuhan. Restorasi artinya pengembalian atau pemulihan kepada keadaan yang semula. Kalau menurut definition from Oxford Language, restoration is the action of returning something to a former owner, place, or condition. Dalam hidup kita, mungkin banyak perubahan yang terjadi yang membuat kita seperti hilang harapan. Kehilangan pekerjaan atau penghasilan, kebangkrutan usaha, sakit penyakit, kegagalan dalam rumah tangga, hubungan yang retak, perpisahan, kehidupan yang hancur, yang rasanya sudah nggak bisa diperbaiki, bahkan mungkin kehilangan segalanya. So hear this, surrender to God and He will restore you. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan dari Yeskiel tentang tulang-tulang kering. Ayat ini luar biasa buat saya, dan saya yakin ayat ini akan berbicara khusus bagi Anda pribadi. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya."
Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, Tuhan bisa membangkitkan kembali tulang-tulang kering dalam hidupmu. Segala sesuatu yang Anda lihat mustahil untuk bangkit kembali, Tuhan bisa membangkitkan kembali hidupmu yang rasanya sudah mati, tidak ada harapan. Tuhan akan menghembuskan nafas hidup sehingga hidupmu bangkit kembali. Hubungan yang sepertinya tidak ada harapan, keluarga dan pernikahan yang hancur, kehilangan pekerjaan, usaha yang rasanya sudah tidak ada harapan, sakit penyakit, Tuhan bisa pulihkan semua itu. Tuhan bisa menyambungnya kembali. Tuhan bisa menumbuhkannya kembali. Tuhan bisa menumbuhkannya kembali. Tuhan bisa menghidupkannya kembali. So, sesuai dengan apa yang Yeskiel tulis, prophesy to your dry bones. Prophesy to your dry bones. Bernubuatlah kepada tulang-tulang kering yang ada dalam hidup Anda. Seperti yang Tuhan perintahkan, bernubuatlah kepada kehidupanmu yang sudah kering. God works in a mysterious way. We just need to surrender to Him. Kita nggak pernah bisa menyelami apa yang Tuhan bisa lakukan. Dia hebat, dia luar biasa. Just trust Him. Just trust Him. Totally. Ingat kisah Ayub, dia kehilangan segalanya. Namun apa yang Ayub lakukan? Dia tetap setia dan taat kepada Tuhan. Ayub mengakui bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan Ayub mengakui tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuhan merestorasi dan memulihkan hidup Ayub. Tuhan memberkati hidup Ayub yang selanjutnya. Lebih, dengarkan, lebih daripada kehidupan Ayub yang sebelumnya. Anda bisa baca di Ayub pasal 42. Percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita dan membawanya kepada keadaan dan kondisi yang bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Yang tampaknya seperti sampah yang ada dalam hidup kita. Saat kita serahkan itu kepada Tuhan, Ia bisa mengubahnya menjadi karya yang luar biasa. Saya mau mengutip apa yang dikatakan oleh Rich Mullin. God takes the junk of our life and turn it to the greatest art in the world out of it. Agar apapun yang terjadi di dalam hidup kita, itu bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan bisa mengangkat segala sampah-sampah yang ada dalam hidup kita, yang rasanya tidak mungkin lagi berguna bagi hidup kita maupun orang lain. Namun Tuhan bisa mengangkat itu, di dalam tangan Tuhan itu menjadi suatu karya yang luar biasa. Supaya semuanya dari hidup kita bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. So next, setelah kita meninggalkan masa lalu, kemudian kita memberikan hidup kita untuk direstorasi oleh Tuhan, dikembalikan pada posisi yang sebenarnya, yang awal, yang sesuai dengan rencana awal Tuhan dalam hidup kita. What's next? Next is get up and rise. Bangun dan bersinarlah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Kita yang hidupnya berserah kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, selalu mendapatkan kekuatan baru setiap hari. Kita melekat pada Tuhan, akan selalu mendapatkan energi yang baru. Ada api yang selalu baru dalam kita, yang selalu membakar hati kita, sehingga kita selalu semangat.
Jadi, apabila saat ini kita dalam keadaan atau kondisi yang letih lesu, mungkin ada baiknya kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudah sejauh apa saya dari Tuhan? Apakah saya masih menyerahkan hidup saya penuh kepada Tuhan? Berserahlah kepada Tuhan. Leave the past to where it belongs. Let Him restore you and get up and rise. Saat kita berserah penuh kepada Tuhan, hidup kita dipulihkan. Saat kita berserah penuh kepada Tuhan, kita bisa tampil sebagai pemenang di setiap tantangan dan pergumulan hidup kita. Kita bisa berkata seperti judul sermon saya hari ini, been there, done that. Saya pernah ada di sana, saya telah menyelesaikannya. Bahkan lebih dari itu, kita bisa berkata, I've been there, I've done that, and let me show you the way. Saya pernah ada di sana, saya pernah ada di situasi itu, di kondisi itu, di jalan gelap itu, di lorong itu, di lembah itu, di persimpangan itu, di kegagalan itu, di kehancuran itu. Dan saya telah menyelesaikannya, dan saya sudah menang. Mari, saya tunjukkan bagaimana caranya. Segala kejadian dalam hidup kita seharusnya menjadi testimoni atau kesaksian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menjadi saksi, kita bisa menolong orang lain yang sedang dalam kondisi yang pernah kita lalui, yang pernah kita alami, dan kita bisa menunjukkan jalan yang tepat. Sehingga orang lain pun bisa mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, dan bisa menang atas pergumulan itu, sama seperti kita sudah menang. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa, ada sesuatu yang baru Tuhan sampaikan kepada saudara, dan mengubahkan hidup Anda, sehingga saudara bisa mengambil komitmen untuk hidup berserah penuh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami ada sampai hari ini bukan karena kesia-siaan Tuhan, tapi Tuhan, Kau punya rencana yang luar biasa Tuhan. Kau punya masa depan bagi kami Tuhan. Masa depan di dalam Engkau adalah masa depan yang penuh harapan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau Tuhan untuk meninggalkan masa lalu kami ya Bapa. Dan kami mau Tuhan supaya hidup kami direstorasi oleh Engkau ya Bapa. Dan kami tuh mau Tuhan untuk berkomitmen. Kami mau bangkit Tuhan. Kami mau bersinar Tuhan. Kami mau keluar dari tempat persembunyian kami ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Kau punya sesuatu yang ingin kami kerjakan ya Bapa, yang belum selesai saat ini Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, biarlah api-Mu Tuhan membakar kembali hati kami ya Bapa. Tuhan, mari Tuhan, biarlah kasih-Mu Tuhan yang kembali memenuhi pikiran kami, hati kami, hidup kami ya Bapa. Mari Tuhan, kami percaya ya Bapa, Engkaulah Allah yang bisa mengubahkan hidup kami Tuhan. Yang bisa mengubahkan segala sampah dalam hidup kami menjadi sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik ya Bapa, Engkau sungguh baik ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa buat hari ini ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih untuk sesuatu yang baru Tuhan taruhkan dalam hidup kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Terima kasih buat setiap Anda yang sudah mengikuti ibadah GKS Balikpapan hari ini, dan Tuhan memberkati. Terima kasih Saudari Nancy untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Benar bahwa ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, artinya kita menyerahkan hidup kita untuk direstorasi oleh Tuhan, menyerahkan hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Letakkan dan tinggalkan masa lalu Anda pada tempat yang seharusnya. Sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini,
kami ingin mengingatkan kepada Anda untuk subscribe channel YouTube GKS Balikpapan, menekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi, memberikan like pada video ibadah yang Anda ikuti, dan share ibadah online GKS Balikpapan kepada orang lain. Taati protokol kesehatan yang diberlakukan, stay safe, stay healthy, happy Sunday, and God bless you.